warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Latifah dengan NIM 12340600098. Nah, kali ini saya bakal ngebahas materi tentang dakwah, mulai dari pengertian dakwah, manhaj, ragam konteks dakwah, dan ragam kegiatan dakwah. Terus tentang kenapa sih kita harus berdakwah? Yuk kita bahas sama-sama. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Ruang lingkup ilmu dakwah. Yang pertama, al-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan yang harus dihindari oleh manusia. Yang kedua, al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup yang baru didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, al-roja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang kemudian, objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam. Apa aja? Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian objek formal yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah ada BKI atau Irsyad, KPI, Tablik, MD, Tadbir, PMI, Tadwir atau Tabkin, hubungan masyarakat, Humas atau Alaqat Ammah. Kemudian pengertian dai. Pengertian dai secara umum, dai adalah orang yang mengajak melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam melalui upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Pengertian dai secara khusus adalah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan memiliki keterampilan khusus dalam menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif kepada orang lain. Dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj. Yang pertama, manhaj istinbat adalah dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Produknya teori. Semua isi Al-Quran, Sunnah, dan hadis adalah teori. Contohnya, seseorang ulama menggunakan manhaj istinbat saat menentukan hukum uang elektronik yang tidak dibahas langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, berdasarkan prinsip transaksi Islami, ia menyimpulkan bahwa uang elektronik diperbolehkan jika bebas riba, transparan, dan adil. Kemudian yang kedua, manhaj iktibas, yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu lain. Maksudnya, proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan meminjam ilmu-ilmu lain. Contohnya, yang dipinjam untuk BKI banyak meminjam ilmu psikologi. Kemudian untuk KPI itu komunikasi, untuk MD manajemen. Jadi, dalam memahami dakwah tidak bisa sendiri. Kemudian yang ketiga, manhaj istiqra, dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi, pustaka, maupun lapangan. Contohnya, seorang dai mengamati desa yang mayoritas warganya petani dan terlilit hutang karena pinjaman berbunga tinggi. Nah, dari hasil pengamatan ini, ia menyusun dakwah tentang bahaya riba, pentingnya manajemen keuangan, dan mendorong warga untuk menggunakan koperasi syariah agar ekonomi mereka lebih sejahtera sesuai prinsip Islam. Ragam kegiatan dakwah. Dakwah bil lisan. Yang pertama ada tablik
atau penyebaran pesan Islam. Menurut istilah, bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi sasaran bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Kemudian yang kedua, irsyad, konseling atau bimbingan Islam. Irsyad adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Dakwah irsyad bersifat berkelanjutan dan intensif. Yang ketiga, humas atau hubungan masyarakat, public relation. Secara harfiah, humas berarti hubungan dengan publik atau masyarakat. Secara istilah, adalah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Humas adalah usaha persuasi. Dengan humas, berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Kemudian dakwah bi al-hal, dakwah yang dilakukan melalui tindakan atau perilaku yang nyata. Yang pertama ada tadbir, pemberdayaan umat melalui lembaga. Ini adalah kegiatan dakwah, transformasi, dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan dakwah. Yang kedua ada MHU, Manajemen Haji dan Umroh. Melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia, untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada tatwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa, tatwir atau tamkin artinya pengembangan, sedangkan menurut istilah ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendampingan desa, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana baik pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Ragam konteks dakwah. Yang pertama, dakwah nafsiyah. Ini terjadi di dalam pikiran atau berpikir positif, refleksi dan meditasi, introspeksi, berbicara pada diri sendiri, kemudian memotivasi diri. Kedua, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang disampaikan secara pribadi kepada individu atau kelompok kecil dengan pendekatan yang personal. Dalam metode ini, dai membangun hubungan emosional, menyesuaikan pesan dengan kebutuhan penerima dakwah, sehingga ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima. Dan yang ketiga, dakwah fi'ah qalilah. Dakwah fi'ah qalilah adalah dakwah yang ditunjukkan kepada kelompok kecil, paling banyak 20 orang, untuk membangun pemahaman Islam yang mendalam dan komitmen yang kuat. Nah, metode ini bertujuan membina kelompok tersebut agar menjadi teladan dan mampu menyebarkan dakwah lebih luas. 4. Dakwah fi'ah katsiro. Dakwah fi'ah katsiro adalah dakwah yang ditujukan kepada kelompok besar atau masyarakat umum. Kemudian, menggunakan pendekatan yang lebih luas dan media yang dapat dijangkau banyak orang, seperti ceramah atau media massa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman
dan penerapan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Dan yang kelima, dakwah jamaah atau hizbiyah. Dakwah jamaah atau dakwah hizbiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi secara terorganisir dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Pendekatan ini memperkuat kesadaran bersama di antara anggota dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan Islam kepada masyarakat. Keenam, dakwah ummah. Dakwah ummah adalah dakwah yang ditunjukkan kepada seluruh umat Islam, bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai ajaran Islam dan mendorong persatuan. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan sosial untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip agama. Yang terakhir, dakwah syubiyah qabailiyah. Nah, dakwah ini yang ditunjukkan kepada kelompok atau suku tertentu dengan fokus pada pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal agar lebih mudah diterima. Kenapa sih manusia harus berdakwah? Manusia harus berdakwah karena ini adalah kewajiban dalam agama untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah yang salah. Dakwah membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdakwah, setiap orang bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama. Secara teologis, manusia harus berdakwah karena merupakan kewajiban agama dengan landasan teologis yang kuat. Allah memerintahkan umat Islam untuk menyebarkan ajarannya seperti dalam surat Ali Imran ayat 104. Nabi Muhammad juga memberikan teladan dalam berdakwah dengan sabar dan bijak. Selain itu, berdakwah mendatangkan pahala dan setiap muslim bertanggung jawab untuk menjaga serta memperkuat iman, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, dakwah adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian, menurut sosiologis filosofis, manusia harus berdakwah karena memiliki landasan sosiologis dan filosofis yang penting. Secara sosiologis, dakwah meningkatkan kesadaran sosial, moral, dan etika serta membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan. Filosofisnya, dakwah memberikan pemahaman tentang makna hidup dan tujuan manusia, mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta mengembangkan karakter. Dengan demikian, dakwah berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan memberi makna bagi kehidupan individu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna
lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ummatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una illan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim.